Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau Tuhan menangkap balam, jangan ditangkap di tengah halaman. Dari bunyi sambutan salam, nampaknya bantu bunyi alun sarapan. Ba'akaba bapak-bapak, ibu-ibu, saudara sekalian, sehat? Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Dan sama-sama awak hormati Bapak Wali Kota Bukit Tinggi Haji Erman Sapar, Bapak Wali Nagari Pakan Sinayan, sampai ke Jakarta Pasar Senen, alim ulama, buya-buya, guru-guru awak, jadi pandai, nenek mama, bundokan doang, hadirin hadirat, muslimin muslimat, sadonan hadir iko mendapatkan pahala seperti solat sepanjang malam. Bukan nambo namanya Nabi Muhammad SAW. Man shallas subha fi jama'atin, siapa nan solat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala seperti solat sepanjang malam. Sadonan hadir sembahyang subuh iko mendapatkan jaminan garansi dari Allah Subhanahu wa taala. Man shallas subha fi jama'atin kana fi zimmatillah. Siapa yang salat subuh berjamaah, maka inyo dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Malam tadi Buya Jel Fadlullah membacakan berita ke Ambo, banyak bahkan bara orang dan sudah sampai mendarat di Jeddah, dipulangkan lagi, tidak bisa berangkat umroh dan haji. Sadonan sembahyang subuh iko mendapatkan pahala sama dengan orang nan haji dan umroh. Hadisnya hadis hasan, ada dalam kitab Sunan Tirmidzi. Man shallas subha fi jama'atin, siapa nan salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, sesudah itu inya duduk berzikir mengingat Allah. Bah kami nan tagak kau buya, dek ndak ada sampai duduk samu. Man shallas subha fi jama'atin, salat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, inya ndak pulang, inya tetap di masjid hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Summa yusalli rak'ataini, salat sunat 2 rakaat, namanya salat sunat isyraq, kanat lahu ka ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala sama seperti haji dan umrah. Tamah, sempurna, sempurna, sempurna. Tausiah awak sampai terbit matahari lewat waktu 2 menit, sebab waktu terbit matahari adalah waktu 2 tanduk setan, tempat menyembah berhala Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Untuk melewatkan waktu setan itu, maka awak pengajian sampai waktu maghrib. Jam bara maghrib awak di masjid jami 8 balik 3 ampe. Berarti pengajian awak sampai jam 6 3 ampe. Takbir. Jadi beko kalau ada orang nan bingung, baronyo awak tahu waktu terbit matahari lewat 2 menit menurut ilmu astronomi itu kan payah. Maka diukur cari waktu maghribnya bilo. Itu maka ambo waktu maghrib jam 6, bukan awak tausiah kau sampai maghrib. Maning gak usah somat kalau tausiah sampai maghrib. Maka iku awak biasakan, kalau ada pengajian awak duduk, kalau tidak ada awak surang sampai terbit matahari, solat sunat isyraq 2 rakaat. Nanti beko jamaah silakan solat sunat isyraq. Waktu jamaah solat sunat isyraq, disitulah hamba pulang. Itu suasana yang paling aman. Ustadz Buya Jel Fatullah sampai ke Kairo tahun 1995. Ambo sampai ke Mesir 5 September 1998. Buya Zulfi Akmal 1998 atau 99? 99.
Jadi kami berurutan 95, 98, 99. Cuma ambo sesudah S1 ambo tabang. Inyo lanjut langsung S2, lalu kemudian ambo tibo ke siko, inyo lah di Australia pulo. Satu sisi awak bangga mendangannya di Australia, tapi sakit juga dia. Awak jangan ke Australia, ke Singapura dia dialau dia orang. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pertemuan awak subuh iko memanjangkan umur, memurahkan rasaki. Bukan ambo namanya cek. Kok hadis Nabi sadonyo? Man ahabba yubsata lahu fi rizqihi. Siapa yang mau yubsata lahu fi rizqihi, dilapangkan rezekinya. Wa yunsa'a lahu fi atharihi, dipanjangkan umurnya. Falyasil rahimahu, maka hendaklah ia selalu menyambung tali silaturahim. Ustaz Jalfatullah menyambung silaturahim dengan Pak Wali Nagari Teladan. Ambo bisa pula menyambung silaturahim dengan masyarakat Nagari Pakan Sinayan. Aiko menyambung silaturahim iko batambah umur awak. Buya, dalam Quran jale bunyi ayatnya. Idza jaa ajaluhum, kalau ajallah tibo, la yastakhiruna sa'atan, indak bisa ditunda walaupun sesaat, wa la yastaqdimun, ndak bisa dimajukan, ndak bisa dimundurkan walaupun sesaat. Mangapuluh hadis menyebut umur bisa bertambah, nambah tambuh tu katupek gulai paku, umur ndak bisa bertambah. Maka datanglah Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi dalam kitab Al-Fatawa Al-Kubra, ulama besar ahli tafsir Al-Azhar Kairo Mesir. Akecek Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi, dua jawaban. Yang pertama, Allah Maha Kuasa untuk merubah aponan ada di Lauhil Mahfuz. Yamhullahu ma yasha wa yuthbit wa indahu ummul kitab. Allah bisa menghapus, Allah bisa menetapkan takdir, karena Allah yang Maha Kuasa. Sedangkan doa saja bisa merubah takdir. La yaruddul qada illa doa. Tidak ada yang merubah takdir kecuali doa. Maka anak-anak muda jombloan sejati doa. Ya Allah, kalau memang dia bukan jodohku, jadikan dia jodohku. Kalau memang dia sudah ada jodoh, matikan jodohnya. Jangan, itu doa maniai orang. Tapi doakan yang baik. Kalau dia memang bukan jodohku, berikan jodoh yang lebih cantik daripada dia. Kalau dia sudah punya jodoh, maka pendekkanlah umurnya. Itu pun tidak jauh baik. Kita mendoakan kebaikan ke orang, maka Allah mampu merubah takdir. Dari kirim Allah malaikat, akecek malaikat mendengar orang nam mendoa baik. Allahumma amin walaka misluh. Kabulkan doa orang iko, dan engkau mendapatkan nan samo seperti nan engkau doakan. Itulah maka awak mendoakan orang nan baik baik walaupun hati awak sakit. Ya Allah, Ustadz Zulfi Akmal nyolah sampai ke Sydney, inyo akan ke Bakaliliang di Australia, inyo ke Melbourne, inyo ke Perth, inyo kama-kama. Ustadz kok tahu Melbourne, Sydney sama Perth? Ambo ada juga ke Australia. Bukan sekedar diusir orang di Singapura saja. Ketika awak doakan saudara kita, maka awak pun diaminkan Allah, malaikat mengaminkan. Walaka misluh, engkau dapat nan samo seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Maka jangan awak doakan nanda elok. Kok kadang orang tetangganya, kawannya, sahabatnya dapat nikmat doanya, ya Allah matikan inyo. Kalau bisa jangan langsung mati, buatnya stroke 6 bulan. Oh, diaminkan malaikat doanya. Walaka mithluh, wa ang lebih dulu darinya. Na'udzubillah. Lalu kemudian jawaban yang kedua Syekh Muhammad Mutawalli Asy-Sya'rawi adalah nambah tambah itu bukan umurnya, tapi isinya. Itu tidak paham kami ibu ya. Iko botol air minum isinya 600 ml. Apakah bisa ditambah jadi 100 ml? Tidak bisa.
Asal awak tambah tumpah. Sebab ini adalah 600. Jadi doa awak minta panjang umur itu untuk apa? Bukan menambah, tapi menambah kualitasnya. Botol 600 ml diisi air putih, berapa harganya? Sampai 1.000. 5.000 salah. 5.000. Tapi kalau awak isi madu, teh talo, jus pinang muda, harganya beda. Begitu juga dengan bapak dan ibu dan suka bersilaturahim hadir pengajian. Umurnya sama-sama sampai puluh tahun. Tapi nanti kok isinya pengajian, silaturahim, masjid, berzikir, baca Quran, berkualitas. Nanti kok sampai puluh tahun. Makan warung kopi, batuk mati. Itulah maka awak minta panjang umur. Allahumma tawil umurahu, panjangkan umur saudara kami. Barakallahu fi umrik, Allah berikan berkah usiamu. Umur indah bertambah, tapi nambah tambah itu adalah isi daripada umur itu. Awak indah minta umur nan panjang tapi isinya dosa. Dan awak minta adalah umur nan barokah. Orang yang paling baik kecik Nabi, man tala umruhu, panjang umurnya, wa hasuna amaluhu, dan baik amalnya. Mudah-mudahan awak termasuk nan golongan itu insyaallah. Judul tausiah awak subuh yang penuh barokah iko adalah jauhi maksiat nagari aman. Iyo kok judulnya. Oh iyo rupanya. Jauhi maksiat negeri aman. Apa maksiat itu? Lah dijalehkan oleh Buya Jelfatullah. Kalau ada anak padusi ibu dibonceng dek laki-laki nan indak mahram, bukan abangnya, bukan adiaknya, bukan mamaknya, bukan pamannya, bukan apaknya, bukan ayahnya. Judul lagunya Baduo Dia Teban. Apakah perbuatan itu perbuatan maksiat? Yo, sebab itu perbuatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. La yakhluwanna rajulun ma'amra'atin illa ma'azi mahramin. Tak boleh berdua-duaan laki-laki dengan perempuan kecuali ada mahram. Maka kalau datang laki-laki ingin membonceng anak ibu, sabui kainya saya mesti ikut. Tak bisa bu, kalau panuh kami berdua. Bue bangku tempel. Kenapa? Karena kalau kita biarkan berarti kita membiarkan perbuatan maksiat. Lalu kemudian ada tetangga dicaliaknya anak ibu dibonceng dek laki-laki nandak mahram tadi, inyo agiah tahu. Kamu berdua kan belum nikah, ikon ndak halal. Kenapa kamu jalan berduaan? Jangan pergi jalan-jalan sama laki-laki yang tak mahram. Lalu dijawe dek anak gadih kok. Urus saja surgamu, jangan urus nerakaku. Karena nerakaku bukan nerakamu, dan surgamu bukan surgaku. Jangan intervensi privasi saya. Itu kan lagi tren gini. Ya lagi tren gini. Orang tidak boleh mengurus urusan masing-masing. Kalau masalah sholat, itu urusan personal kepada Tuhan. Maka iko ajaran Islam apa ajaran setan? Setan. Ajaran Islam mengatakan kuntum khaira ummah, kamu umat yang paling baik. Umat Nabi Musa, umat Nabi Isa, umat Nabi Ibrahim, umat Nabi Nuh. Kamu umat yang paling baik. Syaratnya apa? 3. Nampak tamu, ta'muruna bil ma'ruf, mengajak orang babue baik. Jangan lupa nang kedua, wa tanhauna 'anil munkar, melarang orang berbuat munkar. Memang judul subuh kok luar biasa. Jauhi maksiat, tapi jangan diam mencari perbuatan maksiat. Bapak anaknya umur 18 tahun maka bebas pacaran. Anak bapak kok pacaran? Sudah dewasa. Rupanya kalau udah dewasa setan pensiun. Dalam Islam tidak ada istilah dewasa. Walaupun anak awak lah balaki babini, kalau nyoba buat maksiat,
Sebelum nikahnya di rumah awak jilbabnya panjang. Kini setelah menikah kukunya panjang. Dulu sebelum menikah bajunya panjang, baju kurung, berjilbab. Jilbab itu hanya ada sekarang saja. 100 tahun yang lalu tidak ada jilbab. 100 tahun yang lalu perempuan rambutnya nampak. Lai pernah Bapak Ibu mandangan ceramah bantu itu? Ambo perlihatkan ba'a rambui perempuan Minangkabau 100 tahunan lalu. Mudah-mudahan gambarnya masih ada. Tunggu sebentar ya. Di malo lah tak gambar. (1880) foto perempuan Minangkabau di pantai barat Sumatera didapatkan dari Museum Leiden, Belanda. Konya Bu ya. Ibu dan ingin beko sesudah tausiah dakek kamu. Nampak jilbab orang Minangkabau tahun 1880-ah? Nampak? Nampak enggak rambutnya? Mbak Ana nampak jauh. Ternyata perempuan Minangkabau tahun 1880, 140 tahunan lalu, seabad setengah sudah pakai jilbab hijab panjang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Dusta bohong orang yang memfitnah mengatakan jilbab panjang ini baru ada sekarang. Ini jilbab panjang sekarang hanya dibuat-buat oleh aliran radikal. Rupanya isu radikal supaya awak indak memikirkan minyak goreng nan susah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah amar ma'ruf supaya menutup aurat. Adat basan di syarak basan di kitabullah. Itu baru kemarin sore atau lah lama sejak Minangkabau bersyahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Riau 7 jam dari Pekanbaru awak akan sampai ke sebuah kampung namanya Suku Akit. Ambo dibawa naik ojek, ambo kecek ke bapak ojek, Pak ojek jangan kencang-kencang ya, saya takut jatuh, jalannya licin. Sesudah sampai dia tahu dek orang, Pak Ustadz yang membonceng itu tadi Pak Kades. Punya Pak Kades menjapui ambo. Sampai di kampung Suku Akit, aduh pokok kayu gadang. Awak surang batigo memeluk batangnya gadang bana. Sesudah itu di daun itu diikat-ikatkan kain putih. Di bawah iko dipasangkan kayu dupa. Rupanya orang Melayu masih adonan menyembah pokok kayu, animisme, dinamisme. Suku Akit, suku Sakai, suku Talang, suku Laut, suku Anak Dalam, suku Kubu. Orang Melayu belum Islam. Tapi kalau sudah disebut Minangkabau pasti Islam. Karena Minangkabau kalau tidak Islam, hilang Minangnya tinggal. Bukan ambo namanya Bu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ambo naik pesawat dari Pekanbaru ke Jakarta 1 jam 40 menit. Dari Jakarta pai ke Palu. Sampai di Palu, akece orang Palu nam membawa dakwah Islam ke Palu, kubunya ada di atas bukit, orang kampung Ustaz. Hah? Dari mana? Orang Minangkabau Ustaz keceknya. Padahal ambo dari Riau. Dek menguntungkan ambo, ani yang ambo. Ambo pai jauh ke Sulawesi. Orang Makassar menghormati ambo. Orang Bugis menghormati ambo. Sayang ambo. Banyak orang mengecek. Orang Bugis, orang Makassar tuh kasar, keras Ustaz. Tapi mana kalau ambo datang, orang Bugis, orang Makassar menghormati. Ambo tanya-tanya, mana mereka ku hormat bana kambo? Sebab nan membawa dakwah Islam kasih ko orang kampung Ustaz. Dari mana? Bumi Minangkabau keceknya. Ambo dari Riau.
Dek mau untungkan ambuan yang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Artinya apa? Nagari iko adalah nagari yang dikatakan Allah khairu ummah, terbaik. Tapi syaratnya bukan terbaik dek selalu ke Makkah setahun 2 kali, bukan terbaik dek awak selalu ke masjid surang saja. Kini banyak orang Islam ko yang penting ambo salame. Masalah tetangga awak masuk neraka bukan urusan saya. Iko bukan Islam. Islam sifatnya adalah amar ma'ruf nahi mungkar. Ada orang yang paling parah, bukan tetangganya yang selamekan, anaknya pun indak dapatnya selamekan, bininya pun indak dapatnya selamekan. Dek apa? Dek inyo ketua persatuan suami takwik bini. Bini ndak bertudung, ndak berjilbab, ndak menutup aurat, ndak beraninya mengatakan tutup auratmu. Kenapa tidak pakai jilbab baju panjang? Kenapa tidak baca Quran? Selesainya pengajian Buya Jalfatullah pulangnya beraninya. Karena kalau dengan Ustadz Jelko luar biasa. Allahu Akbar. Pulangnya ke rumah pakai jilbab. Rupanya bininya labiah berani. Waang baru mengaji sehari lah pakai jilbab. Kita kan dulu bersuadek sama-sama mabuk sakau gitu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Qu anfusakum, jaga dirimu. Nang kedua siapa? Wa ahlikum, anak dan istrimu. Naro neraka. Ini siapa namanya naro berarti? Mohon maaf Pak Naro. Beko disomasi loh deh Pak. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, iko mesti awak jago. Ko zaman edan, lingkungan awak ko ada 3. Lingkungan nampatamo, nagari awak, tetangga, kampung halaman, sahabat. Nang kedua adalah lingkungan tampe karajo, tampe gale awak, tampe baniago awak, di kantor awak. Nang ketiga adalah lingkungan medsos, media sosial. Kalau lingkungan medsos awak iko membau awak kepada amar ma'ruf nahi mungkar, taruikan. Coba renungkan ampe medsos awak. Instagram, Facebook, Twitter, grup WhatsApp. Cek lagi YouTube. Alhamdulillah Ustaz, YouTube kami selamat. Apa channel yang ditonton? Channel Ustaz Somad Official, subscribe, subscriber. Mantap. FB-nya Pak. FB-nya Alhamdulillah Ustadz posting-postingnya mengajak tablik akbar, hadiri tablik akbar di Masjid Jami Pakan Sinayan. Alhamdulillah. Twitternya Pak, tweet-tweetnya juga Alhamdulillah tentang nahi mungkar, jangan minum khamar, jangan berzina, jangan LGBT, jangan melambai. Bagus. Bagaimana dengan grup WhatsApp? Grup WhatsApp, cuma mau cari grup WhatsApp, iko grupnya Bu ya. Grup apa kok? Grup reuni SMP. Oh, waktu reuni patang bini ikut apa indak? Indak Bu ya. Inyo lakinya ikut indak? Indak jo. Keceknya waktu basuo. Kamu ganteng sekarang ya. Bisa lihat foto suami kamu? Ini suami kamu ya. Nan lisui kok. Rasanya lebih ganteng aku. Akhirnya pulang ke rumah, tukar nomor kiriman gambar, cinta lama bersemi kembali. Terjadilah apa yang terjadi. Kenapa abang kirim-kirim gambar? Kenapa abang kirim-kirim kabar? Ikolah macam adia ambo, ikolah macam udah ambo. Berawal dari macam, berakhir dengan macam-macam. Ingat, kesalahan terjadi bukan hanya karena ada kesempatan, bukan hanya karena ada niat, tapi juga karena terbentang kesempatan. Waspadalah, setan belum pensiun. La'atiyannahum min baini aidihim, aku akan datang dari depan, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilihim, dari kiri. Apa nanti bu dari muka, dari belakang, dari kanan, dari kiri kok? Iko namanya SOS, standar operasional setan. Tukar ajonya
Disabukkan dalam Al-Quran. Sampai bila setan itu indak baranti majak awak babuek mungkar. Madamat arwahuhum fi ajsadihim, selama roh masih ada dalam jasad, maka setan indak akan baranti menggoda awak. Mohon maaf, roh masih ada dalam jasad Bapak? Alhamdulillah. Kalau ndak ada capek lagi tahu. Kain kafan lah siap. Selama jantung masih berdetak, selama nafas masih berambui, maka setan tidak akan pernah berhenti. Sampai awak akan mati pun inyo tetap ingin mengajak awak. Ayo masuk neraka. Ayo masuk neraka guys. Aku masih kesepian di sana. Aku nggak mau masuk neraka. Nggak ada lo, nggak rame. Itulah maka orang nak mati itu awak tolonginyo. Bak acara menolonginyo, dibisikkan kata lingonya sebelah kanan, la ilaha illallah. Hadisnya sahih, tidak ada ikhtilaf di antara ulama. Laqinu mautakum, talqinkan. Datanglah orang nagari Pakan Sinayan ke Pekanbaru. Sampai di Pekanbaru tadanga Ustadz Somad di ruang ICU. Lalu orang Pakan Sinayan menjenguk Ustadz Somad ke rumah sakit. Apakah diam saja atau nyingikkan kata lingo Abdul Somad la ilaha illallah? Ingitkan, sebab ikut amar ma'ruf, mengajak kepada nama baik. Tiba-tiba diajak orang Pakan Sinayan, awak bisikkan kata lingo Ustadz Somad la ilaha illallah. Ndak usah lah, inyo lah tahu bacuan tu. Inyo tiap hari menceramahkan itu, apa je lah. Tidak ada yang kuat ketika menghadapi sakaratul maut. Orang nan indak beramar ma'ruf di dunia, bareknya waktu menghadapi sakaratul maut. Jadi kalau mau ringan, maka ajaklah orang kepada perbuatan baik. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kalimatu haqqin alaiha nahya, dengan itu awak idui. Wa alaiha namutu, dengan itu awak mati. Wa biha nub'atsu, dengan itu pula awak akan dibangkitkan di padang mahsyar nanti insyaallah. Amin. Amar ma'ruf itu hanya untuk orang dewasa saja. Kalau amar ma'ruf untuk orang dewasa, indak akan diazankan anak ketek nan baru lahir. Di Pakan Sinayan kalau ada anak ketek baru lahir, diazankan apa indak? Azankan. Sebelah kanan azan, sebelah kiri iqamat. Hadisnya hasan. Ada dalam Sunan Tirmidzi, Nabi mazankan cucunya, anak Fatimah, nang pertama Sayyidina Al-Hasan, nang kedua Sayyidina Al-Husain. Inyo langsung mengazankan, kata lingo sebelah kanan, asyhadu an la ilaha illallah. Waktu anak ambu lahir, ambu nama azankan. Sampai ke rumah sakit, nyo lahir 1 Muharram. Tahun baru hijrah, tidak disetting. Sampai ke rumah sakit 2003 balik. Waktu itu alun viral lah. Jadi perawat pun tidak tahu kalau ikut ustad. Ambo pulau masuk pakai baju biasa saja, misalnya abang bisa azan gitu. Ilaha illallah. Nah, tolong anaknya diletakkan ini, kepalanya sebelah kiri, telinganya sebelah kanan gitu. Bisa azan, kita coba azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Tapi tidak kue bentuk itu. Kalau kue menangis lah anak kau. Azan niko adalah amar ma'ruf. Hayya 'alas shalah. Mana pula bisa salat. Tapi diajaknya sejak ketek. Rupanya apa kok anaknya lahir jam 5 subuh. Diminta bidan mengazankan, azannya as-salatu khairum minan naum. Untung bayi itu alun dapat mengecek. Kalau mengecek enggak gitu juga kali. Walaupun bayi itu lahir subuh, indah pakai as-salatu khairum minan naum. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Tapi azan niko berlaku pada nan baru lahir dan hukumnya sunat. Yang pulau gara-gara mendengar ceramah kau pulang ke rumah, anaknya diimbau. Siko, dulu lupa pak mengazankan.
Aja sana ini Allahu Akbar Allah. Anaklah semester 3 Universitas Andalas. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi, nan ingin mau sampaikan bahwa amar ma'ruf nahi mungkar dari sejak baru lahir minal mahdi ilal lahdi sampai ke liang lahat awak tetap menyampaikan itu. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang tidak mau tahu tentang masalah ini. Amar ma'ruf, termasuklah mengajak jamaah untuk menyelesaikan toilet, WC, ruang, entah apa-apa tadi. Nah, kok amar ma'ruf juga? Kok amar ma'ruf? Sebab mengajak piti. Mungkin di antara bapak mencaliak keresek dan keranjang kau mulai detak jantungnya lah tidak normal. Tadi waktu cerita tu detak jantungnya begitu nampak kresek, itu tandanya setan masih bekerja. As-syaitan yajri majrad dam, setan mengalir dalam aliran darah. Mamin muslimin yusbihu, siapa saja nani duit di waktu subuh. Apakah bapak ibu duit di waktu subuh iko? Idui, maka dikirimkan Allah malaikat nampak tamu berdoa, Allahumma a'ti munfiqan khalafa, orang nan bersedekah maka berilahnya ganti ya Allah. Maka sado nan bersedekah diagi ganti. Adapun orang nan pura-pura khusyuk waktu karanjang lewat, pura-pura fokus mencaliak muka Ustaz Somad waktu karesek berbunyi di samping telingonya, pura-pura indak membawa dompet, maka malaikat juga mengirimkan doa. Itulah adilnya Allah. Apa doa malaikat? Allahumma a'ti mumsikan talafa, orang nan indak bersedekah hari iko binasakanlah inyo ya Allah. Bukan doamu, bukan doamu, itu hadisnya sahih. Cari di Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, maka binasalah orang nan ndak bersedekah subuh iko, berawal dari sendal hilang. Kalau tidak percaya, cobalah beko. Nah, sesudah itu helm hilang. Tidak lama sesudah itu laki dilarikan pelakor. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada di antara bapak ibu membawa piti dalam dompetnya 1 juta, dimasukkannya 100.000 ke keranjang ke kresek, nanti tinggal di dalam dompet barang. Memang kalau belum sarapan kok susah wak hitung-hitung. Ada pitinya di dompet 1 juta, dimasukkannya ke keranjang kresek 100.000, nanti tinggal di dompet barang 900. Pulang ke rumah sasa angok mati. Nan dibawanya mati nan 900 apa nan 100? Ambo ulang sekali lagi. Nan dibawanya mati nan 900 apa nan 100? Nan 100 itulah nan dibawa madu Allah SWT. Itu 100 warnanya merah. Ba'a kalau nan dibawa itu yang warna abu-abu. 2000 Muhammad 2000 nanti pak lama membuka dompet mencari, ditanya ana dicari pak, mencari pati murah membawa golok 1.000 rupiah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, detak jantung awak, hembusan nafas awak, detak nadi awak bisa awak bayar kepada Allah indah. Dan iko bukan pulau untuk Abdul Somad. Piti awak patang di masjid Pakan Sinayan, rupanya dibawa Ustaz Somad membangun pesantren inyo di Pekanbaru. Indah. Iko piti bapak ibu dari nagari Pakan Sinayan akan digunakan untuk sado keperluan. Untuk apa saja tadi Pak Wali? Untuk tampek berwudu, untuk kantor. Bayangkan berwudu, lah mendakik kawak lu nampaknya bu ya. Masya Allah. Eko kami berdua, ya sama Bu Yajal. Berdua lah. Ambo sangko tadi panitia kok lupa. Awak semangat, rupanya mendakik juga. Eko namanya bumerang, senjata makan tuan.
Di tempat-tempat lain biasanya kresek ko hitam dibuat orang. Tapi di pakan Sinayan ko tembus pandang pulo. Sehingga nampak awak nan warna abu-abu hijau mudo. Masya Allah tabarakallah. Memang disuruh Nabi warna hijau. Itulah maka dindiang apa masjid ko tiangnya hijau, pandang ke kanan hijau, ke kiri hijau. Sunnah memandang hijau. Kece Imam Al-Ghazali kalau mau mata awak ko awet tahan lama banyak-banyak mencaliak warna hijau. Tapi kalau bersedekah pakai piti warna merah. Hijau ko 20.000 loh. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana orang hendak mau tahu dengan perbuatan mungkar? Masalah kamu mabuk, biar. Yang penting saya salat, yang penting saya puasa, yang penting saya pengajian, saya masuk surga. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang babuek baik. Wala tanhauna 'anil munkar, larang orang babuek mungkar. La yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Kalau kamu tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, Allah akan menurunkan hukuman, Allah akan menurunkan laknat, Allah akan menurunkan musibah. Summa tad'unahu, kamu pun berdoa beramai-ramai, istighosah, angketlah bala musibah iko ya Allah, kami ndak kuat ya Allah, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan. Kenapa doa tidak dikabulkan? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Jadi kalau ada buya, ceramah, tausiah berapi-api di atas mimbar, jangan minum khamar, jangan pakai riba, jangan berzina. Itu sesungguhnya inyo berang apa sayang? Sayang. Tapi banyak orang tidak paham. Di apa Ustaz Somad tuh berang-berang? Mangalau Ustaz Jelko berang-berang. Coba kalau mereka berdua kok tidak berang, tentulah gapuk kini. Coba kalau ceramah itu slow-slow aja. Jamaah sekalian, marilah kita selalu menanamkan sifat sabar dari kita. Tetangga kita pakai narkoba, kita sabar. Ada yang LGBT, selama dia tidak mengganggu kita, maka kita sabar. Laki awak dilarikan pelakor, kita sabar. Indah ke ibu? Indah. Mantap. Nih, kalau ibu-ibu yang menyelamatkan azab sehingga indah turun ke nagari pakan Sinayan niko. Allahu Akbar. Idza zahara zina war riba, kalau di suatu nagari itu sudah muncul zina dan riba, faqad ahallu iqaballah, maka sesungguhnya mereka sudah mengundang, menghalalkan azab Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat At-Tabrani. Idza zahara zina war riba fi qaryatin, kalau sudah ada muncul zina dan riba di suatu nagari, faqad ahallu bi anfusihim iqaballah. Dalam riwayat lain, azab Allah, mereka sudah membiarkan azab Allah turun kepada mereka. Apakah masih ada riba di bumi Minangkabau? Insya Allah Bank Nagari akan berubah menjadi Bank Nagari Syariah Sadonyo. Jadi kalau ada bupati, gubernur, wali kota mempadiakan iko konvensional, lalu awak pun tidak mau tahu, pakak buto, tidak mau tahu, tidak peduli sama sekali, berarti kita sedang mengundang azab Allah turun ke bumi Minangkabau. Kalau sayang dengan ranah Minang, kalau sayang dengan bumi Minangkabau, maka selamatkan dengan apa? Dengan amar ma'ruf nahi mungkar. Kami, Ustadz, Buya, itu hanya bisa menyampaikan melalui mimbar. Eko Mas Haji, eko mimbarnya di mana? Dia teh. Masya Allah. Eko mimbar. Oh, kalau ambola khutbah di siko, ditanya di orang, lai Ustaz Somad ada khutbah di masjid Jami Pakan Sinayan. Yo, baharasonya gamang. Tinggi. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT, berapi-api mimbar kok. Khotib di atas mimbar, jangan berzina, jangan minum khamar, jangan korupsi. Tapi beda
dengan orang yang beramar ma'ruf di kantor DPRD kabupaten dan kota. Mereka tidak tausiah, tidak mereka ceramah, tapi mereka membuat peraturan daerah. Tidak boleh jual khamar, tidak boleh pakai riba, anak sekolah menutup aurat. Bisa apa enggak bisa? Bisa. Kenapa tak terwujud? Karena kita tidak memilih wakil rakyat yang peduli kepada ajaran Islam. Ingat, tak lama lagi sampai masanya siap memilih orang yang akan duduk menegakkan syariat Islam. Ambolah sampaikan, Allahumma ballaghtu, sudah ku sampaikan ya Allah, Allahumma fashhad, sehingga kalau ada yang mempersalahkan, negeri kita kacau balau, tunggang langgang, lintang pukang karena ustadznya diam saja melihat kemungkaran. Kami tak pernah diam. Ustadz Jelfatullah, cubalah lihat ceramah inyo di YouTube. Inyo sesat di awak, sesamu awak, inyo tenang galak. Kalau di YouTube, oh garangnya kok. Ustadz dari bumi Minangkabau menegakkan kebenaran dan menghancurkan kebatilan. Dikirim di Ambo, ditanya orang, kenal Ustadz dengan Ustadz dari Minangkabau? Oh, dah kebana aja Ambo. Balanci-lancian aja rumahnya juga awak. Iku udah awak di Mesir 3 tahun kami bersama, haji bersama, umroh bersama, sudah pulang bersama. Bersama kami di dunia, bertetangga di surga Jannatul Firdaus. Itu sebenarnya minta doa, bukan sombong. Beko orang pakan Sinayan masuk ke dalam surga. Wasiq alladzina taqaw rabbahum ilal jannati zumara. Orang-orang pakan Sinayan dibawa malaikat masuk ke dalam surga. Dan pertama mereka tanya adalah, di mana Buya Jel dan Ustadz Somad? Cek malaikat, mereka lah lama menanti di ruang VVIP. Amin. Minta doa. Orang Islam kalau inyo dapat nikmat, inyo ndak egois. Suko makan gulai kambiang, suko makan gazebo Jawi, suko makan katupe, suko makan lupe. Inyo ndak inge, inyo ndak Mansur makan surang. Mohon maaf Pak Mansur yang sini. Tapi inyo tak inge, itulah maka disyariatkan Idul Kurban. Mudah-mudahan bapak-bapak ibu sudah membayar pitih untuk iuran kurban. Ustadz Somad, kau berceramah saja nih. Jangan-jangan ini alunlah membayar. Ambo tahun niko bakurban, cie untuk ambo, cie untuk almarhum almarhumah gae amak. Ingat awak, kalau masih hidupnya, balikan makanan nannya suko, balikan kain nannya suko, cium tangannya, pulang dari siko, langsung, jangan tunda-tunda. Sebab awak tidak tahu dah bila malaikat maut tiba. Tapi nan udah ndak ada, doakan. Tiba hari raya kurban, tu mako batuli di dinding sapi nampak tamu, insinyur pulan, doktorandus pulan, buya pulan. Tapi ada di bawah almarhum. Ba'alu almarhum membayar kambiang kok. Anaknya berbakti kepada orang tua. Ya Rasulullah, yo ummi matat, ama ambo lama meninggal. Apa atas sodaku anha? Kalau ambo bersedekah untuk ama ambo nan lama meninggal, ko pahalanya sampai apa indak? Kecek Nabi sampai. Ayu sodakatu abdol. Apa sodakoh nan paling abdol? Sakiyul ma, memberikan air minum. Maka datanglah teh mani. Oh betul. Di beberapa tampek waktu gale tibu ambo sabe, swatanglah teh mani, mau cari rupanya kosong. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ambo berharap sesudah tausiah iko jamaah dunsana ambo kasadonyo datang menemui panitia pembangunan tampe wudhu, batanyo bara keran yang alun bapasang, bara keramik nan alun cukui, bara sak semen lai. Bapak mau bantu? Enggak batanyo. Anak-anak muda
nan alun ado piti kalian buat streaming di situ. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, dimanapun berada, apa kabar kamu pagi ini? Mari kita bersedekah. Iko tampe uduk kami nan alun selesai. Kirimkan ke nomor rekening berikut ini. Jangan kemana-mana, karena malaikat maut hampir tiba. Anda orang kaya, duitmu banyak, cincinmu banyak, emasmu banyak, gaji 13, uang SPPD, luar kota, uang tanduk, uang sikut, uang sundul, uang tunjang. Ingat, kalau kau mati, duitnya akan diambil suamimu untuk kawin lagi. Anda mau selamat, kirimkan ke Masjid Jami Pakan Sinayan ke nomor rekening Bank Syariah Indonesia, Bank Nagari Syariah, sebelum kematian tiba. Lalu masukkan lagu-lagu religi. Mati. Kamu jawab ibu ya. ASSWW. Kan ya? ASSWW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebab salam itu adalah doa. Beko kalau nyisabi ASSWW, ambo jawab pula WWW. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya orang yang suka mengambil menggeser pancang tanah? Ambo patang waktu menguku bateh tanah untuk membuat surek di Badan Pertanahan Nasional, ambo ndak ikut. Kalian sajolah bermusyawarah, ambo ikut sajo anang kalian buat. Apa yang Ustaz khawatirkan? Ambo khawatir salah beko sampai kubu ambo. Tidak diterima. Jadi ambo sampailah ke tempat pemakaman, ambo tanya orang yang menggali kubu kok. Kalian mau kubu pakai meteran? Indak buya, pakai galah. Mangalo pakai galah. Kalau pakai meteran salah awak, beko disalahkan di ahli waris. Waktu jenazah masuk ke dalam, tabengkok lutui jenazah tu. Ndak lurui, dia apa? Rupanya tanah kolah ndak sabar maimpinya. Manyo gitu, manyo. Disalahkan di ahli waris. Bapak mengalami berkali-kali, Ustaz. Itulah maka kami pakai galah. Kalau ada ahli waris nemberang, kami kecekkan. Iko ndak mungkin galah kau salah. Jadi salah kau apa? Iko orang memang akan disapi di tanah. Iko true story, kisah nyata. Adik-adik yang membuat vlog silakan beko tampe gali kubur. Hai guys, Iko adalah tampe menjapi awak beko. Ngakojan macam-macam tanah. Diukur dengan nenek mama alim ulama cadik pandai, Bapak RT, Bapak RW, Badan Pertanahan Nasional. Sudah jelas yo, tengah malamnya tiba digesernya 5 cm. Siapa yang menggeser sempadan tanah qaida shibrin sejengkal quyidat tuwiqat, maka inyo akan dililik 7 lapih tanah ke bawah. Alhamdulillah Ustaz Somad, ambo ndak pernah menggeser sejengkal. 2 meter mau geser. Awak diciptakan dari tanah, hidup dia teh tanah, akan mati masuk ke dalam tanah, akan dimakan cacing tanah. Hai tukang pakang tanah, bersiap-siaplah dimakan cacing tanah. Ambolah sampaikan, ambo indak ado pakai kata-kata lembut, ambo jalehkan supaya ambo indak dituntut di hadapan Allah. Lapeh ambo. Inna sam'a pendengaran, wal basar pandangan, wal fuad hati, lisan pikiran akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah. Hai Abdul Somad, sudah kau sampaikan? Sudah ku sampaikan ya Allah. Mudah-mudahan awak mengamalkan sadonya. ASS WRWB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita memberi piutang kepada kawan, tapi indak ada saksi. Setelah itu orang yang kita tolong itu adalah telah meninggal dunia, dan ada pula yang telah sukses tapi mereka lupa akan hutangnya. Kalau ditagih timbul pertengkaran, bagaimana sikap kita? Makanya ayat yang paling panjang dalam Quran bukan haji, bukan puasa. Ayatnya Al-Baqarah 282 sehalaman. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang-orang beriman, idza tadayantum bidainin, kalau kamu menjalin transaksi utang piutang, ila ajalim musamma, sampai batas waktu tertentu,
faktubuh, tulislah, wal yaktub bainakum katibun bil adli, hendaklah ada satu orang nan menulis sebagai penulis dengan adil. Wastashidu syahidaini min rijalikum, mesti ada dua orang menjadi saksi. Antadilla ihdahuma fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, illam yakun rajulaini, kalau ndak ada dua orang laki-laki, farajulun seorang laki-laki, wa mra'atani dua orang padusi. Antadilla ihdahuma, kalau nan ciek terlupa, fatudzakkira ihdahuma al-ukhra, diingatkan oleh nan lain. Manga begitu detail masalah hutang piutang? Sebab gara-gara hutang orang indak diterima rohnya di hadapan Allah. Gara-gara hutang amalnya habis. Itulah disebut Nabi dengan muflis, orang nan bangkrut. Nang bangkrut, puasanya habis, salatnya habis, sedekahnya habis, gara-gara di dunia memakan pitih orang. Ustaz Somad, ba acaronyo supaya nyemulunasi, awak tagih, awak datang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Utang kamu kapan dibayar? Saya bukan benci, saya sayang sama kamu supaya kamu jangan makan haram. Kalau ndak jo dape, pakai ayat yang terakhir. Apa itu? Wa antasaddaqu khairul lakum, kalau kamu sedekahkan lebih baik. Ayat iko dihafal de orang nan memberi pinjaman, tapi kini dihafal de yang meminjam. Kini kalau awak tagih kayaknya bila awak bayar. Wa antasaddaqu khairul lakum, wa ang sedekahkan lebih baik. Ambo ceramah di Bogor. Sampai di rumah orang itu, di dindingnya ada tulisan gadang. Ambo pun tagak untuk ambil foto. Coba foto. Tulisannya, memberi pinjaman menambah musuh. Ada fotonya ambo upload di Instagram. Lah Bapak Ibu ada mencari ya? Makanya follow. Nama Instagramnya Ustadz Abdul Somad Official, yang followernya hampir 7 juta itu. Isinya ndak ada apa-apa, dakwah saja. Cuma ada update yang terakhir itu agak muda seketek naik motor. Itu khusus untuk anak muda saja. Nanti tua-tua jangan cari naik darah tinggi. Umpamanya saya punya anak 4 orang. Amin. Nanti 3 orang soleh. Alhamdulillah. Nanti eko sering melanggar. Nauzubillah. Seperti tidak sholat, tidak puasa, meninggalkan kewajiban. Apakah saya akan diazab Allah di kubur, Pak Ustadz? Maka anak tanggung jawab awak sampai mati. Tapi anak ambola balaki bu ya, lakinya pun ikut jo tanggung jawab awak. Awak imbau lakinya itu. Dulu anak awak bajunya panjang, kini lah diguntiangnya potong pendek. Dulu rambut anak awak tidak nampak, kini lah nampak 3 warna, merah, kuning, kelabu, ungu, oranye dan biru. Maka awak panggil menantu awak, siko setan sebentar. Dulu waang kami tarimo kan dek waang bau ulama ke rumah iko meminang. Dulu waang kesiko kan pakai peci, pakai jas, kami sangko iko orang baik. Manga anak kami kau dibuat bantu itu. Anak kami kau bukan sampah. Kami besarkan dengan tetes puluh keringat dan air mata. Sampai bila awak mendidik anak eko, minal mahdi ilal lahdi. Awak masukkan ke TK Quran, SD Quran, SMP SMA-nya Islamic Boarding School, Pondok Pesantren, Diniyah Putri, Tawalib Padang Panjang, Syekh Ibrahim Musa Parabek, Syekh Sulaiman Ar-Rasuli. Iko negeri para ulama. Kenapa sampai anak kita? Tapi kalau sudah awak tunjuk ajar indak juga, berarti anak iko memang dikirim Allah untuk menguji awak supaya awak sekuat masuk surga. Hidup iko penuh dengan ujian. Kadang bapak bininya mak lampir, ibunya baik, suaminya genderuwo. Suami baik, bini baik, anaknya pulo tuyul. Suami baik, bini baik, anak baik, menantunya pulo setan. Anak baik, bini baik, anak baik, menantu baik, tetangga pula resek.
Iko namanya dunia. Kalau orang baik sadonyo itu namanya surga. Awak kok masih di dunia atau di surga? Dunia. Awak di dunia. Di dunia kok isinya ada orang yang sangat baik, malaikat. Ada orang yang sangat jahat, setan. Tapi kalau manusia kadang-kadang baik, kadang-kadang jahat. Itulah dia manusia. Kalau ada kawan awak baik, taruh setengah malaikat. Kalau ada kawan awak jahat, taruh separuh setan. Kita ada berniat kurban, tapi di satu sisi ada pula keluarga kita yang memerlukan bantuan mendesak. Bagaimana kok solusinya Pak Ustadz? Berkurban kok 3,5 juta. Dari mana Ustadz tahu? Itu SMS orang nama mencarikan kambing patang. Ustadz Somad, harga kambing itu 3,5 juta. Icon untuk ambo cie, untuk ama ambo cie 7 juta. Aduh. Kalau ndak ada piti, cie saja 3,5. Pitinya cuma 3,5. Cukup untuk seekor kambing dan untuk menolong saudara. Mana kan didulukan? Maka menolong saudara lebih didulukan karena inyo sedang terjepit di rumah sakit, ndak ada piti membayar. Awak bayarkan kini. Rupanya dibukakan Allah pintu rasaki 2-3 hari lagi. Dua-duanya dapat, menolongnya dapat, kurbannya dapat. Diganti Allah Ta'ala. Wa ma anfaqtum min khairin fahuwa yukhlifuh. Apa saja nan kamu buat kebaikan diganti Allah Ta'ala. Indah adonan sio-sio. Itulah iman. Ustadz, sekarang ini banyak sekali kita lihat baik tua, muda ataupun anak-anak main game slot chip. Bagaimana hukumnya Pak Ustadz? Iko judi. Kok judi? Innamal khamar wal maisir judi wal ansab menyembelih binatang untuk berhala wal azlam mengundi nasib rijsun najis min amali syaitan, perbuatan setan. Fajatani jauhi. Ambo Ustadz, ambo sampaikan lewat ceramah. Bapak kepala rumah tangga larang anak bini. Ibu rumah tangga, selama ibu masih mau merepet, masih mau membebel, kata orang Malaysia, masih mau waang 5 piti 5 kemain juli jalan sama siapa, pulang jam berapa, mana oto awak, selama ibu masih mau merepet berarti dunia masih aman. Tapi kalau ibu sudah anyang saja diam, main judilah, LGBT lah, dunia sudah kiamat guys. Terakhir, bagaimana hukum dalam Islam menikahi anak paman, anak dari adik ayah? Datuk, ada laki-laki namanya Abdurrahman. Siapa namanya? Abdurrahman. Nama adiknya Abdurrahim. Nama adiknya Abdurrahim. Abdurrahman kok punya anak padusi namanya Siti Aminah. Abdurrahim kok punya anak laki-laki namanya Nuruddin. Menikah Nuruddin ko jo Siti Aminah ko, lahir anaknya 10. Dan nomor 10 itulah hama ambo. Ayahnya adik beradik kandung. Saudara apa itu namanya? Kalau adat kami, kalau amaknya adik beradik namanya sepupu. Tapi kalau ayahnya adik beradik sewali. Sebab apa? Sebab kalau walinya sadonya meninggal, inyo bisa mewalikan. Itu maka disebut saudara sewali. Bolehkah pernikahan itu? Kalau tidak boleh berarti anak zina lah, ambo. Ambo. Mana dalilnya? Wa banatu ammika, anak-anak pamanmu. Kalau pertanyaannya masalah hukum fikih. Tapi kalau masalahnya adat, maka itu tanyalah nenek mama. Manga di dalam beberapa adat tidak boleh menikah dakek kok manga. Itu pun ajaran Islam. Kece Umar bin Khattab, igtaribu tasihu, nikahi orang yang jauh maka kamu sehat. Karena kalau nikah terlalu dekat ini dikhawatirkan kena genetiknya, nauzubillah bisa cacat. Makanya boleh nikah saudara kandung kecuali Nabi Adam dulu, tidak ada padusi lain.
Kalian anak-anak muda yang ganteng-ganteng, carilah banyak orang cantik-cantik di Manado sana, atau jalan-jalan sama Ustadz Zulfi Akmal, cari bulenan matonya biru, rambutnya pirang, itu jangan dakek-dakek mana. Tapi kalau bicara secara hukum, maka hukumnya boleh. Orang Arab tuh kalau nampaknya padusi, jalannya padusi, awak tanya siapa, mana ada, ini akan menjawab ada binti ammi, binti ammi. Binti ammi itu maksudnya anak paman ambo. Sebab orang Arab biasa menikah dengan anak pamannya. Apa gunanya menikah dengan anak paman? Supaya harato kau ndak pai jauh-jauh. Inyo-inyo saja ndak dapat. Dulu ambo nak paham. Ambo kecil ambo kalau menikahkan anak, mereka ambo cari orang jauh-jauh. Kini sesudah ambo ada anak, rasanya ingin nikah dakek-dakek saja supaya awak lah kenal, supaya awak tahu. Ambo dah ada anak padusi. Kalau tua dapat ambo anak kemanakan ambo kan senang awak minta kopi, minta teh. Dapat awak orang jauh ya kalau baik. Kalau tidak, mah kopi, buat aja surang. Bukan awak suuzon. Jadi secara fikih boleh, tapi kalau secara adat, maka sesungguhnya adonan disobik lain padang, lain belalang, lain lubuk, lain ikannya, lain daerah, lain tradisinya secara adat istiadat. Itu yang dapat ambo sampaikan di akhir majelis. Mari awak sama berdoa, mudah-mudahan keluarga awak sakinah mawaddah warahmah, anak awak soleh dan solihah, negari awak baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur, pemimpin awak adil dan amanah, dijauhkan dari segala bala petaka dan musibah. Aminkan doa guru awak bersama Al Mukarram Ustadz Jel Fathullah.